Pedoman audit ketaatan di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Audit ketaatan adalah audit yang bertujuan untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Audit ini difokuskan pada area yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program atau kegiatan, serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan dan pengendalian. Hasil yang diharapkan dari audit ketaatan yang pertama yaitu keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, atau sistem yang diaudit telah sesuai dengan kriteria dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, adanya nilai tambah untuk meningkatkan capaian tujuan organisasi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, mencegah, menangkal, menghalangi, atau mendeteksi tindakan penyimpangan dari prosedur maupun kebijakan yang ditetapkan. Metodologi audit ketaatan. Dokumen data sekunder dari luar perangkat daerah yang diaudit dapat digunakan sebagai data awal, sedangkan data primer dari perangkat daerah yang bersangkutan dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan yang bisa digunakan sebagai bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, dokumen bukti-bukti tersebut dianalisis dengan membandingkan antara realisasi atau pelaksanaan dengan peraturan yang berlaku atau dari best practice yang ada. Teknik untuk pengumpulan data dan bukti audit dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, interview, dan kuesioner, konfirmasi kepada pihak terkait, uji petik atau uji sampel, analisis data, serta simpulan. Tahapan audit ketaatan. Perencanaan audit ketaatan. Alasan yang melatar belakangi penugasan audit ketaatan yang pertama adalah program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Yang kedua, permintaan pimpinan atau pihak lain yang dilandaskan dengan kondisi darurat atau indikasi ketidaktaatan atau alasan lain. Yang ketiga, area, proses, sistem, fungsi, program kegiatan, atau hal lain yang baru atau pertama kali dilaksanakan, serta area, proses, sistem, fungsi, program kegiatan, atau hal lain yang tidak selaras dengan sasaran RPJMD atau RPJMN. Tahap pertama dari perencanaan audit ketaatan yaitu penetapan tujuan dan ruang lingkup. Langkah pertama dalam memulai suatu penugasan adalah menentukan tujuan yang akan dicapai dan ruang lingkup penugasan yang akan diuji. Agar sasaran audit ketaatan dapat dicapai, auditor harus menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Auditor dapat melakukan audit ketaatan pada level area, proses, sistem, fungsi, program, dan kegiatan perangkat daerah. Tahapan yang kedua, pemahaman proses bisnis auditi. Dalam memahami proses bisnis auditi, dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait dengan rencana strategis atau renstra, struktur organisasi, mandat, tugas dan fungsi, tujuan dan target, serta capaian kinerja. Auditor dapat menggunakan berbagai sumber data untuk memahami proses bisnis auditi. Salah satunya dengan memanfaatkan data yang tersedia, misalnya renstra, struktur organisasi, SOP, kebijakan, uraian tugas, dan jabatan, serta dokumentasi lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atau SPI. Ini adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai keandalan SPI dengan menelaah dan mengujinya sehingga dapat disimpulkan sasaran audit yang pasti atau firm audit objektif. Selanjutnya adalah menentukan hal pokok dari audit ketaatan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam penentuan topik audit ketaatan adalah signifikansi, auditabilitas, dampak, dan juga risiko. Tahapan selanjutnya adalah menyusun matriks desain pemeriksaan. Dalam menyusun matriks desain pemeriksaan, pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas hal pokok atau informasi pokok yang akan diperiksa. Komponen matriks desain pemeriksaan diantaranya tujuan audit, aspek, subaspek, kriteria, risiko ketidaktaatan, prosedur audit, bukti audit, dan tentatif audit finding. Tahap selanjutnya yaitu menyusun program kerja audit. Program kerja audit berisi tujuan setiap prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit.
termasuk langkah mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi dan bukti internal maupun eksternal auditi selama penugasan audit. Program kerja audit harus direview dan disetujui sebelum dilaksanakan. Berikut adalah format program kerja audit. Tahap selanjutnya penyusunan rencana pengujian. Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat pengujian waktu dan prosedur yang diperlukan merupakan langkah dalam upaya mendapatkan bukti. Bukti dapat dibedakan dalam beberapa jenis seperti bukti pengujian fisik, bukti dokumen, bukti analisis, dan bukti keterangan. Langkah terakhir dari tahap perencanaan adalah pengalokasian sumber daya, yaitu jam kerja, hari pengawasan, personil, tim auditor, dan juga dana yang dibutuhkan tim untuk melaksanakan penugasan. Tim disusun dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan audit ketaatan yang akan dilakukan, termasuk pembuatan surat tugas dan anggaran waktu penugasan. Tahapan kedua adalah pelaksanaan audit ketaatan. Dalam pelaksanaan audit ketaatan, hal pertama yang harus dilakukan adalah pelaksanaan PKA rinci. Dalam pelaksanaan PKA rinci ini, hal pertama yang kita lakukan yaitu pengujian dan pengumpulan bukti. Pada tahap ini, auditor harus menguji materi atau substansi, transaksi pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program kegiatan secara memadai untuk memperoleh pembuktian yang layak apakah transaksi atau kegiatan telah sesuai dengan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Bukti harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, syarat kuantitatif, yaitu jumlah bukti harus cukup untuk meyakinkan pihak lain yang mengetahui masalahnya. Dan syarat kualitatif, yaitu bukti mencakup 3 atribut yang relevan, absah, dan handal. Audit yang handal harus mencakup 4 syarat, yaitu relevan, kompeten, cukup, dan juga material. Pengumpulan bukti selanjutnya masih harus diuji dengan menggunakan teknik review dokumen, wawancara, konfirmasi, observasi, kuesioner, serta perbandingan dan penelusuran hingga bukti asal. Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah ditetapkan dan didokumentasikan ke dalam kertas kerja audit atau KKA. Yang kedua, evaluasi bukti dan pengambilan simpulan. Pelaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti yang membantu auditor untuk dapat menilai efektivitas pengendalian internal. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab auditor untuk menilai ketaatan suatu area, proses, sistem, fungsi, program kegiatan, yaitu apakah telah direncanakan dengan baik, telah diselenggarakan sesuai ketentuan, dan apakah sudah diterapkan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Tahapan selanjutnya yaitu pengembangan temuan. Unsur temuan yang harus ada adalah kondisi, kriteria, dan akibat. Sedangkan unsur sebab bersifat opsional tergantung dengan kedalaman pengujian yang akan dilakukan, pemeriksaan untuk dapat menentukan penyebab utama dari ketidakpatuhan yang timbul. Langkah-langkah dalam penyusunan temuan pemeriksaan adalah melakukan analisa hasil pengujian bukti untuk mengidentifikasi adanya perbedaan yang signifikan antara kondisi dan kriteria. Yang kedua, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari perbedaan untuk mengetahui akibat dan sebab apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi dengan kriteria, serta menyusun unsur-unsur temuan pemeriksaan dari temuan tersebut. Tahapan berikutnya penyusunan kertas kerja audit. Hasil pelaksanaan PKA yang telah ditetapkan dituangkan ke dalam kertas kerja audit oleh auditor yang bersangkutan sesuai dengan penugasannya berdasarkan PKA. KKA adalah dokumen audit yang memuat data catatan pembuktian yang dikumpulkan oleh auditor selama berlangsungnya audit, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengkomunikasian hasil audit. Berikut adalah format beberapa kertas kerja audit.
Tahap selanjutnya, pemerolehan tanggapan atas temuan pemeriksaan. Konsep temuan pemeriksaan disusun oleh pemeriksa melalui review berjenjang dan didokumentasikan ke dalam KKA. Selanjutnya, pemeriksa menyampaikan konsep temuan pemeriksaan kepada pejabat entitas untuk dimintakan komentar instansi. Pemeriksa perlu mendiskusikan hasil pemeriksaan kepada entitas. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan bagaimana temuan, kriteria dan kesimpulan yang dikembangkan secara seimbang dan beralasan, serta bagaimana konsep kesimpulan atau rekomendasi secara keseluruhan dicapai berdasarkan temuan. Tahapan berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan pemeriksaan ketaatan merupakan pernyataan keyakinan hasil analisa logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat dan sesuai. Kesimpulan hasil pemeriksaan ketaatan dinyatakan tersendiri dalam satu lembar pernyataan kesimpulan yang memuat satu kesimpulan secara umum atas tujuan pemeriksaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemeriksa dalam menentukan material atau tidaknya suatu ketidakpatuhan yaitu jumlah yang terlibat, sifat dari ketidakpatuhan, masalah yang mendorong munculnya ketidakpatuhan, dampak yang memungkinkan dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh ketidakpatuhan, visibilitas dan sensitivitas dari program yang sedang diperiksa, serta kebutuhan dan harapan dari badan legislatif, masyarakat publik, atau pengguna laporan lainnya. Bentuk kesimpulan dan pertimbangan yang dapat diterapkan dalam penarikan kesimpulan adalah yang pertama, kesimpulan sesuai dengan kriteria, yang kedua, kesimpulan tidak sesuai dengan kriteria, yang ketiga, kesimpulan sesuai kriteria dengan pengecualian, serta yang keempat, kesimpulan untuk tidak menyatakan kesimpulan. Tahapan selanjutnya yakni laporan hasil audit dan monitoring tindak lanjut. Pelaporan pemeriksaan terdiri atas dua langkah kegiatan, yaitu penyusunan LHA yang terdiri atas temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut pemeriksaan. Auditor harus menyusun konsep laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau Standar 3340 AAIP, di mana konsep laporan direview secara berjenjang mulai dari pengendali mutu, pengendali teknis, hingga pejabat yang berwenang. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, auditor harus mengkomunikasikan hasil audit intern. Tujuan dari mengkomunikasikan hasil audit adalah menyampaikan hasil penugasan audit kepada auditi dan pihak lain yang berwenang, menghindari kesalahpahaman terhadap hasil penugasan audit intern, menjadi dasar bagi auditi dan instansi terkait untuk melakukan tindak perbaikan, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selanjutnya, monitoring tindak lanjut audit ketaatan. Proses pemantauan tindak lanjut rekomendasi memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa, pengguna LHP, dan pemeriksa, yaitu untuk yang pertama, menunjukkan keefektifan pihak yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah. Yang kedua, menyediakan update atau pemutakhiran kepada pengguna laporan atas apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh pihak yang bertanggung jawab dan celah perbedaan yang ada. Serta yang ketiga, menilai keefektifan pekerjaan pemeriksa dan merencanakan pemeriksaan di masa mendatang. Pemantauan tindak lanjut mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pedoman audit ketaatan bukan sekedar dokumen, tetapi komitmen kita untuk bekerja lebih tertib, lebih taat, dan lebih profesional. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.